Bulan puasa Ramadan selalu memberikan suasana yang terasa suci dan damai. Momen berpuasa juga menjadi tantangan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat yang menjalankannya. Tapi tidak semua dari kita mungkin bisa untuk mengikuti ibadah puasa karena berbagai alasan ya, alasan kesehatan atau kondisi fisik. Siapa saja sih sebenarnya yang boleh dan tidak boleh berpuasa? Kita akan bahas hari ini bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Oke, jadi manfaat dari puasa sebenarnya bisa dirasakan oleh semua umur yang memang dibolehkan untuk berpuasa ya. Karena manfaat berpuasa itu banyak sekali. Namun ada beberapa orang nih dengan resiko penyakit tertentu yang mendapatkan manfaat yang luar biasa pada saat seseorang tersebut berpuasa. Salah satunya adalah penderita diabetes, di mana pada saat seseorang terkena diabetes terjadi penurunan sensitivitas insulin. Sedangkan pada saat orang tersebut berpuasa, tentunya sensitivitas insulin tersebut akan lebih meningkat dan bisa menurunkan kadar gula di dalam darah. Juga pada pasien dengan penyakit GERD atau penyakit asam lambung yang sering meningkat juga bisa mendapatkan manfaat baik pada saat berpuasa. Karena jika tidak dalam serangan pada saat seseorang berpuasa, hal tersebut bisa menurunkan kadar asam lambung. Juga bisa mengurangi resiko asam lambung tersebut naik dan reflux menjadi serangan GERD. Kemudian, pasien dengan penyakit hipertensi juga bisa mendapatkan manfaat dari puasa. Karena pada saat berpuasa tentunya ada pembatasan makanan, termasuk makanan yang mengandung natrium tinggi, sehingga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Pasien-pasien dengan penyakit asam lambung yang sering kambuh juga sebenarnya bisa dibantu dengan puasa. Karena pada saat puasa, makanan diatur sedemikian rupa dengan jam makan yang sudah ditentukan tadi akan membantu untuk menurunkan kadar asam lambung di dalam tubuh dan membantu terapi pasien-pasien GERD. Pasien dengan penyakit kardiovaskuler juga bisa terbantu dengan puasa, karena pada saat puasa, seseorang cenderung membatasi makan makanan yang tinggi lemak. Dengan syarat pada saat sahur dan buka tentunya tidak diperbolehkan ya mengkonsumsi makanan yang beresiko tadi. Jadi prinsipnya tetap berpuasa, namun makan, sahur, dan berbuka dengan konsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Jadi, berpuasa sebenarnya diperbolehkan untuk siapa saja. Namun, tentunya tidak diperbolehkan jika seseorang sedang mengalami sakit atau kondisi badan tidak fit, apapun penyakitnya. Misalkan, pada saat seseorang mengalami asam lambung tinggi atau GERD dan sedang serangan, tentu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Pada seseorang yang sedang mengalami diabetes dengan keluhan angka gula darah yang tinggi atau bahkan drop, tentu tidak diperbolehkan. Harus dalam kondisi gula darah yang stabil. Kemudian hipertensi yang menunjukkan angka tekanan darah masuk dalam kategori emergensi tentu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena harus segera mengkonsumsi obat-obatan yang apabila ditunda karena proses berpuasa tadi bisa menimbulkan komplikasi yang cukup berbahaya dan bisa mengancam jiwa. Intinya penyakit apapun jika sedang dalam serangan atau kondisi tubuh tidak dalam keadaan yang stabil sangat tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan harus dalam pemantauan dokter. Kondisi seseorang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi juga tidak disarankan untuk berpuasa. Kemudian pada ibu hamil dan menyusui juga tidak disarankan untuk berpuasa secara penuh karena kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dan menyusui lebih tinggi daripada orang biasa lainnya. Nah, pada saat seseorang yang menyusui berpuasa dengan cairan yang kurang, itu bisa menurunkan produksi dari ASI. Juga pada ibu hamil bisa menghambat perkembangan janin apabila nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak cukup. Jadi yang tidak disarankan berpuasa tentunya adalah anak-anak. Karena anak-anak yang pertama dari segi kewajiban pun belum wajib untuk berpuasa dan masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan fisik yang dimana membutuhkan nutrisi sebanyak-banyaknya, cairan sebanyak-banyaknya, vitamin dan mineral yang banyak untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Apabila asupannya kurang akan menjadi penghambat untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kemudian pada
lansia. Pada lansia juga memiliki keterbatasan terhadap metabolisme karena faktor dari degenerasi sel-sel atau organ di dalam tubuh, sehingga membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan tidak boleh kurang. Jadi pada lansia tidak disarankan untuk berpuasa. Jadi, ada beberapa obat-obatan yang tidak disarankan dipadukan pada saat berpuasa. Contohnya, pertama, obat-obatan yang wajib dikonsumsi setelah makan, yaitu adalah misalkan obat NSAID, kemudian aspirin, lalu obat-obatan analgetik lainnya. Itu tidak disarankan karena harus ada proses masuknya makanan terlebih dahulu. Jika pada saat kondisi berpuasa lalu belum ada asupan makanan yang masuk dan dipaksakan minum obat, akan menimbulkan efek-efek yang kurang baik. Salah satunya adalah permasalahan lambung seperti mual dan muntah. Kemudian obat-obatan yang wajib segera dikonsumsi karena kondisi emergensi juga mengharuskan seseorang untuk membatalkan puasa karena obat-obatan emergensi harus segera diberikan. Jika tidak diberikan akan mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Tanda bahaya yang terjadi pada saat seseorang berpuasa bisa diawali dengan tanda-tanda ringan ya, tanda-tanda dehidrasi, mungkin seperti pengeluaran urinnya menjadi minim, berkurang, atau warna urin menjadi pekat, kemudian rasa pusing dan tidak nyaman karena ada penurunan tekanan darah atau hipotensi, kemudian juga pandangan yang kabur karena proses yang terjadi misalkan hipoglikemia atau bahkan hiperglikemia. Nah, keluhan-keluhan tadi juga bisa menyebabkan seseorang mengalami penurunan kesadaran, bahkan sampai pingsan. Jika tanda dan gejala tadi sudah mulai muncul, tentu sudah menjadi warning untuk seseorang segera membatalkan puasanya agar mendapatkan nutrisi dan cairan yang cukup sehingga keluhan tadi bisa segera tertangani. Puasa adalah pengalaman yang sangat pribadi bagi masing-masing orang. Tapi, jika Anda memiliki kondisi yang membuat Anda tidak dapat berpuasa, ada banyak cara lain kok untuk merasakan kedekatan spiritual selama bulan suci ini. Kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, pamit dulu. Bye!